Halo, jumpa lagi di channel Yesaya07. Tidak lupa di like, komen, dan subscribe channel Yesaya07. Di topik kali ini, teman-teman sahabatku semuanya dimanapun berada, baik teman-teman adik-adik peserta didik yang ada di dunia pendidikan, khususnya ada di bidang kejuruan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, di mana di topik kali ini saya akan membahas penggunaan alat ukur yang tentunya digunakan pada sebuah jaringan. Di mana di topik kali ini saya akan membahas juga ada namanya LAN tester, yang dimana LAN tester ini adalah alat untuk mengecek koneksi sambungan kabel yang ada pada jaringan LAN, yang dimana menggunakan konektor RJ45 dan konektor RJ11, yang dimana dilengkapi dengan lampu indikator, tombol pengatur kecepatan, serta baterai dan kantong kecil. Dari namanya saja ini sudah jelas bahwa LAN tester adalah alat untuk mengecek sambungan rangkaian kabel LAN yang menggunakan konektor RJ45 dan RJ11. Yang selanjutnya dimana di sini juga ada fungsi LAN tester. Fungsi LAN tester pada dasarnya LAN tester berfungsi untuk menguji kabel jaringan apakah bisa bekerja dengan baik atau tidak. Sebuah jaringan nantinya tidak akan bekerja dengan baik dan juga optimal apabila memiliki kabel jaringan yang ternyata berkualitas buruk dan juga tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada implementasi LAN tester. Untuk implementasi LAN tester pada dasarnya LAN tester ini adalah sebuah LAN tester untuk alat yang sangat penting di mana digunakan ketika kita akan membangun sebuah jaringan LAN. Yang tentunya ini digunakan paling tidak kita bisa mengetahui apakah kabel jaringan yang nantinya akan kita gunakan bisa mentransmisikan data dan juga informasi dengan baik atau tidak. Implementasinya kali ini adalah di mana sebuah alat yang digunakan untuk kita melakukan pengujian mengetahui bahwa sekali lagi transmisinya berjalan dengan baik atau tidak, atau mengalami ketidaksambungan kabel dengan baik pada konektor ataupun mengalami putus kabel, sehingga dengan sebuah LAN tester ini bisa mengetahui baik atau tidak baiknya sebuah kabel pada kabel LAN nantinya. Selanjutnya di sini ada 5 poin fungsi dari LAN tester, di mana yang pertama adalah melakukan pengecekan kerusakan pada kabel jaringan. Selanjutnya yang kedua adalah mengecek apakah kabel yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ketiga, melakukan pengecekan tepat atau tidaknya penyusunan kabel strike ataupun cross line. Yang keempat adalah melakukan testing pada sebuah konektivitas LAN pada jaringan. Yang terakhir di sini adalah sebuah panduan untuk melakukan pengecekan dan diagnosis pada jaringan. Ini 5 poin fungsi dari LAN tester yang digunakan untuk mengoptimalkan sebuah jaringan yang menggunakan, tentunya ini menggunakan jenis perkabelan kabel LAN. Selanjutnya di sini ada pengenalan OTDR dan juga kegunaannya dalam jaringan fiber optik. Jadi ini salah satu materi juga penggunaan alat ukur baik dalam segi perkabelan, di mana OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer adalah sebuah alat yang berbasis optikal elektronik yang mampu membaca atau mengukur karakteristik kabel optik. Karakteristik yang dibaca oleh OTDR antara lain di sini kita lihat mengukur end-to-end loss dalam satu span kabel optik. Berikutnya adalah mengukur splice loss, yakni loss yang diakibatkan karena sambungan kabel optik yang sebelumnya putus atau fiber cut. Yang berikutnya adalah mengukur optical return loss atau ORL,
yang diakibatkan refleksi cahaya karena adanya konektor atau sambungan kabel. Yang berikutnya adalah mengukur panjangnya kabel optik, mendeteksi degradasi power output dari sebuah sumber cahaya optik atau laser source. Dalam hal ini adalah perangkat transmitter optik. Dan ini salah satu fungsi dan juga kegunaan dari perangkat OTDR di dalam suatu jaringan fiber optik. Selanjutnya kita lihat di sini ada topik di mana fungsi OTDR ini juga sangat penting, terutama mengukur panjang kabel optik sehingga mengetahui jarak dari lokasi titik kabel optik yang putus relatif terhadap perangkat optik yang terinstal. Contoh begini teman-teman sahabatku semuanya, adik-adik yang ada di dunia pendidikan, khususnya teknik komputer dan jaringan. Kita lihat di sini, sebelum putus suatu spam kabel optik adalah 30 km. Setelah dilakukan pengukuran, kembali didapat pembacaan OTDR yang menghasilkan nilai 17 km. Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi event putus kabel fiber cut pada jarak 17 km. Relatif bahwa telah terjadi event putus ini untuk terhadap posisi pengukuran sekarang. Mengenai arah mata angin, tidak putus kabel engineering masih harus mengkonfigurasinya dengan peta jaringan optik atau network map. Kalau tidak punya pada jaringan, maka kita tidak akan tahu 17 km itu arah mana dari titik pengukuran. Apakah ke arah utara, barat, timur, selatan? Berikut ini contoh buat teman-teman sahabatku semuanya hasil dari pembacaan optika time domain reflectometer. Di sini kita lihat ada sebuah gambaran ketika di mana hasil dari pembacaan OTDR. Selanjutnya di sini ada prosedur penggunaan OPM buat teman-teman sahabatku semuanya untuk khusus jaringan fiber optik, di mana pengukuran daya optik atau OPM di sini juga disebut dengan pengukuran daya optik atau penguji OPM adalah instrumen pengujian yang berfungsi untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan serat optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel serat. Terdiri dari sensor terkalibrasi yang mengukur rangkaian amplifier dan tampilan. Penguji OPM dapat digunakan untuk pemasangan debugging dan pemeliharaan jaringan serat apapun, dan dapat beradaptasi dengan berbagai gaya konektor seperti SC, ST, FC, dan lain-lain. Secara umum ada 5 tombol pada pengukur daya optik. Ini ada tombol power, tombol light, tombol DB, tombol zero, dan tombol tentunya ini tombol selanjutnya ada prosedur penggunaan OPM. Kita lihat juga di sini untuk menguji kinerja ujung ke ujung dari sistem serat optik dibutuhkan 2 buah peralatan genggam penguji OPM dan sumber cahaya. Sumber cahaya mengirimkan panjang gelombang cahaya ke serat di ujung lain kabel. Meteran daya membaca cahaya itu atau tingkat daya optik dan menentukan jumlah sinyal yang hilang. Karena kehilangan serat optik bervariasi dengan panjangnya gelombang. Pengukuran daya optik harus menggunakan panjang gelombang yang sama seperti yang digunakan oleh sumber cahaya. Misalnya, jika sumber cahaya beroperasi pada panjang gelombang 1310 nm, pengukur daya optik juga harus disetel ke pengujian 1310 nm. Jadi ini teman-teman sahabatku semuanya ilustrasi dari penggunaan OPM. Selanjutnya ada function splicer pada fiber optik, di mana function splicer juga ini merupakan perangkat dalam sistem komunikasi yang digunakan untuk menyambungkan ujung fiber optik. Keberadaan alat ini sangat penting untuk membuat infrastruktur kabel optik menjadi optimal. Dalam membangun jaringan komunikasi pasti membutuhkan kabel optik dengan ukuran panjang dari awal hingga tujuan akhir.
sehingga dibutuhkan proses penyambungan. Ini salah satu fungsi manfaat dari fungsi spesial yang digunakan pada fiber optik, di mana alat ini digunakan untuk melakukan penyambungan ujung fiber optik atau ujung kabel fiber optik. Selanjutnya, terima kasih buat teman-teman sahabatku semuanya yang sudah menyimak, mengikuti pembahasan topik dari penggunaan alat ukur, khususnya pada dasar-dasar kejuruan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi pada bidang konsentrasi keahlian. Juga di sini ada teknik komputer dan jaringan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman adik-adik sahabatku semuanya yang ada di dunia pendidikan maupun yang ingin membutuhkan informasi tentang penggunaan alat-alat pada teknologi yang saat ini ada di lingkungan sosial kita, khususnya adalah teknologi jaringan komputer, maka bisa direkomendasikan video-video untuk topik-topik pembahasan yang ada. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dan salam sukses. Tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yes Saya 07.